Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di praktikum IPA kali ini ya. Perkenalkan, nama saya Fiana Bitasari, NIM 85578511. Dosen pembimbing yaitu Bapak DRS Nuskon MPD. Nah, di sini saya akan mempraktekkan praktikum IPA secara sederhana tentang modul 8 KP1 kelistrikan. Yuk kita lihat videonya selanjutnya. Percobaan yang kedua yaitu arus dan tegangan listrik. Tujuannya yaitu menjelaskan aliran arus listrik dalam satu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap satuan rangkaian. Alat dan bahan yaitu yang pertama ada baterai 1,5 volt dan 3 buah. Ada kabel penyepit secukupnya. Terus yang ketiga yaitu ada bola lampu ukuran 2,5 volt, ada 3 buah. Selanjutnya ada avometer 1 buah. Yang kelima itu dudukan baterai, itu buat sendiri ya. Salah satu kabel merah dan hitam sudah dipasang. Karena dua-duanya sudah dipasang pada bola lampu. Selanjutnya kita pasang atau kita kaitkan bersama kabel merah sama-sama merah dan kabel hitam sama dengan kabel hitam, dan hasilnya yaitu menyala lampunya. Dan ini menandakan ada arus yang mengalir. Nah, di sini jika lampu sudah menyala, kita tidak perlu menggunakan AVO. Sekarang kita akan mengamati beberapa jenis bahan. Yang pertama yaitu ada kawat. Yang kedua kawat tembaga. Yang ketiga ada sendok. Yang keempat ada kayu. Yang kelima ada karet menghapus. Yang keenam yaitu ada grafit atau mata pensil. Yang ketujuh yaitu ada kertas apa saja ya. Yang kedelapan yaitu ada tas plastik. Selanjutnya yang kesembilan yaitu ada air keran. Yang ke-10 ada air garam. Yang pertama kita akan melakukan percobaan jenis bahan kawat besi. Setelah itu kita sambungkan, dan apa yang akan terjadi? Nah, lampunya akan menyala atau tidak. Ternyata kawat besi ini dapat dialiri aliran listrik sehingga lampu ini akan menyala, yang disebut konduktor. Selanjutnya yaitu kawat tembaga. Kita sambungkan, lalu kita amati lampunya menyala atau tidak, dan hasilnya yaitu lampu menyala. Dan ternyata kawat tembaga ini termasuk bahan konduktor, yaitu bahan yang dapat dialiri dengan aliran listrik. Setelah itu yang ketiga kita sambungkan pada sendok. Kita amati apa yang terjadi, yaitu lampunya menyala. Dan ternyata sendok ini termasuk bahan konduktor yang dialiri oleh aliran listrik. Dan selanjutnya di sini kita akan menggunakan bahan kayu. Kita sambungkan, dan apa yang terjadi? Yang setelah kita amati yaitu ternyata lampunya mati. Dan ternyata kayu ini bukan bahan konduktor. Selanjutnya yaitu kita menggunakan karet penghapus, lalu kita sambungkan, dan apa hasilnya, menyala atau tidak lampunya.
dan hasilnya yaitu tidak menyala, berarti karet menghapus itu bukan bahan konduktor. Selanjutnya kita sambungkan menggunakan mata pensil. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, ternyata lampu itu menyala. Dan ternyata grafik ini atau mata pensil termasuk bahan konduktor. Selanjutnya kita menggunakan kertas. Setelah itu kita sambungkan. Dan apa yang terjadi? Ternyata lampu itu tidak menyala. Dan kertas ini termasuk bukan bahan konduktor. Berikutnya lagi kita menggunakan tas plastik, lalu kita sambungkan. Dan apa yang terjadi? Lampu itu menyala atau tidak? Dan hasilnya yaitu tidak menyala. Dan ternyata plastik ini bukan bahan konduktor. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan air keran. Nah, di sini kita akan menghubungkan apakah menggunakan air keran ini lampu menyala atau tidak. Dan ternyata hasilnya tidak menyala. Dan ternyata air keran ini bukan termasuk aliran arus listrik. Nah, terakhir di sini kita menggunakan air garam, kita aduk dulu. Setelah itu kita masukkan ke dalam air garam. Dan apakah lampu itu menyala atau tidak? Dan hasilnya itu lampu itu menyala. Nah, dan ternyata air garam ini termasuk aliran arus listrik. Selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu tentang tegangan listrik. Setelah itu membuat rancangan seperti ini ya. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada baterai, setelah itu ada lampu, dan di sini ada saklar. Lalu kita tutup saklarnya, dan lampu itu akan menyala otomatis. Setelah itu kita tutup saklarnya, jadi ternyata lampunya mati. Mengapa demikian? Karena baterai tersebut yang tersambung ke kabel hanya yang positif, yang negatifnya tidak ada kabel yang menyambung sehingga lampunya mati. Selanjutnya kita buat rangkaian pada gambar ini ya. Jadi baterainya sekarang di kutub positif dan negatifnya tersambung oleh kabel. Lalu saklarnya kita tutup. Apakah lampu tersebut akan hidup secara terang atau redup dan menyala sangat terang? Ternyata lampunya menyala redup. Mengapa demikian? Karena baterai yang digunakan itu satu, sehingga aliran listrik sangat kecil. Selanjutnya yaitu kita menggunakan rangkaian seperti ini. Baterai yang digunakan sekarang adalah 2. Setelah itu kita tutup saklarnya, lalu kita amati apa yang terjadi pada lampu itu, dan ternyata menyala lebih terang. Mengapa demikian? Karena baterai yang digunakan berjumlah 2, sehingga arus listrik dialirkan lebih kuat dibandingkan dengan menggunakan baterai hanya 1.
Yang kita lakukan hal yang sama seperti tadi, cuma sekarang kita menggunakan 3 baterai yang secara seri. Rangkaiannya seperti sama kayak tadi ya. Lalu kita tutup saklarnya, lalu kita amati apa yang terjadi. Dan hasilnya yaitu lampu menyala sangat terang. Ini dikarenakan baterai yang digunakan berjumlah 3 sehingga aliran listrik yang dialirkan sangat kuat. Mungkin itu saja percobaan praktikum IPA kali ini yang sudah saya buat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.